Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Horasma dihita saluhutna. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat HKBP Marturia Resort Litong Nihuta 1, serta Bapak Ibu pemirsa Nusantara TV. Di minggu hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama membuka Alkitab kita minggu hari ini yang diambil dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-10, dimulai dari ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan seluruhnya firman Tuhan ini bagi kita semua. Mari Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Beginilah bunyinya. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Nusantara TV, jemaat HKBP Marturia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, gereja kita HKBP memberikan topik minggu di minggu kita hari ini. Dan kita akan menerjemahkan firman Tuhan ini berdasarkan topik yang boleh menolong kita memahami perikop kita hari ini, yaitu memilih bagian yang terbaik. Memilih bagian yang terbaik. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, tidak ada manusia yang tidak mampu memilih apa yang baik baginya. Tidak ada. Semua manusia di dunia ini pasti mampu memilih apa yang baik bagi dirinya. Tapi, ada tapi. Tapi tidak semua manusia ternyata mampu memilih apa yang terbaik baginya. Kalau yang baik, semua orang pasti bisa memilihnya. Tapi yang terbaik belum tentu bisa. Perikop kita hari ini, nats khotbah hari ini
mengajak kita semua supaya naik level. Tidak hanya mampu memilih apa yang baik bagi kita, tapi kita harus mampu naik ke level yang lebih tinggi. Harus mampu juga memilih apa yang terbaik bagi diri kita, bagi hidup kita. Itulah yang hendak kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu ada 3 hal yang boleh kita petik, kita bawa pulang, kita ambil dari perikop ini yang menjadi mutiara yang berharga bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Melalui kisah Maria dan Marta yang menjamu Yesus, kita akan mengambil 3 poin perenungan bersama bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita, pemirsa Nusantara TV dan jemaat HKBP Marturia, mampu memilih bagian yang terbaik dalam hidup ini. Yang pertama itu kita belajar dari Maria. Poin yang pertama supaya kita mampu memilih bagian yang terbaik, kita belajar dari Maria. Apa itu? Hilangkan sifat yang mau menunda-nunda dalam hidupmu. Bapak Ibu coba merenungkan dalam hati kita masing-masing. Apakah ada sifat menunda-nunda dalam hidupmu? Kalau ada sifat yang menunda-nunda dalam hidupmu, kamu akan sama seperti Marta. Tapi kalau sifat menunda-nunda hilang atau tidak ada dalam dirimu, kamu akan sama seperti Maria. Dia memperoleh apa yang terbaik dalam hidupnya. Dia punya pekerjaan, tanggung jawab sebagai seorang perempuan, harus melayani tamunya. Tapi itu bukan yang terbaik. Baik memang melayani tamu, tapi itu bukan yang terbaik. Dia menunda pekerjaan itu sementara, hanya supaya bisa bercengkrama bersama Yesus. Hanya supaya bisa mendengarkan firman Tuhan, kekuatan yang baru, kebenaran yang hakiki dari Yesus sendiri. Dia menunda pekerjaannya. Dia menunda apa yang baik, yaitu memiu, martamuei, manamuei Yesus. Alai yang gosi Marta, rumah lapuk doi bana, nading gedoi yang baik itu. Yang terbaik ada, yaitu madongani tamu. Duduk bersama Yesus, mendengarkan apa yang menjadi berita sukacita yang akan disampaikan oleh Yesus. Mari kita renungkan perjalanan kehidupan kita Bapak Ibu. Siapa tahu kita masih menerima atau memiliki yang baik-baik saja di dalam hidup ini. Belum mencapai yang terbaik. Supaya mampu mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini, mari kita tiru Maria. Sifat menunda-nunda dihilangkan. Mulolona menunda dohita, mengcancel atau menunda tiak kaulaun amanginang. Kita tidak akan sanggup untuk memperoleh yang terbaik. Tetapi kalau kita sudah fokus, ini yang terbaik, kita pasti boleh menerima yang terbaik. Mendengarkan Yesus yang menjadi sumber kehidupan itu. Poin yang kedua yang boleh kita ambil dari perikop ini, bagaimana supaya kita memilih, mempunyai bagian yang terbaik di dalam hidup ini. Tidak hanya menghilangkan sifat menunda-nunda dari hidup kita, tapi kita juga harus mampu memakai kesempatan dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Maria, supaya sehingga dia memperoleh bagian yang terbaik dari Yesus. Penghiburan dari Yesus
Karena dia mampu memakai kesempatan yang langka. Sesuatu yang langka Bapak Ibu, Yesus boleh hadir dan memasuki sebuah rumah. Kalau kita melihat pembacaan perikop Alkitab kita, tidak semua rumah dijalani oleh Yesus. Yesus memberitakan firman Tuhan 90% itu di luar rumah. Jadi kesempatan yang langka yang dipakai oleh Maria untuk boleh bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan Yesus. Na mau lo bui pajumpang do Yesus. Mamongoti bagasna. Kesempatan yang langka itu dipakai oleh Maria. Kita pesongoni mamangina. Kalau kau mau memperoleh bagian yang terbaik dalam hidup ini, kita harus pandai memakai kesempatan yang ada. Momen yang langka yang ada. Seperti hari ini, Nusantara TV meliput gereja kita. Ini sesuatu yang langka Bapak Ibu. Kalau kita memakai kesempatan ini akan menjadi sebuah sejarah bagi hidup kita. Semua orang dari peserta, pemirsa Nusantara TV boleh melihat keadaan kita. Menyaksikan bagaimana kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di rumahnya ini. Dan kalau kita pakai kesempatan itu dengan baik, ini akan menjadi sejarah yang baik bagi kita. Untuk menjadi berkat bagi semua orang. Yang ketiga, bagaimana cara memilih bagian yang terbaik Bapak Ibu. Di samping tidak ada sifat menunda-nunda, di samping memakai kesempatan yang baik, yang ketiga yaitu utamakanlah apa yang kekal dalam hidupmu. Jangan yang sementara. Manusia akan memperoleh yang terbaik dalam hidupnya kalau dia mengejar apa yang kekal. Apa yang kekal dalam hidup kita? Firman Tuhan, hadirat Tuhan, itu yang kekal. Mangulahon adat pesta do aka ulau nasing partamueon do sudi sementara do yang manginang dan manotongi. Tapi mendengar firman Tuhan, majakun hatani debata di ngoluta, mangauhon hatani debata, itu sesuatu yang kekal. Bersama dengan Yesus, mengutamakan Yesus dalam hidup, itu yang kekal. Kau akan memperoleh yang terbaik dalam hidupmu. Oleh karena itu ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita di dalam perjalanan hidup ini hanya mencari yang sementara saja? Hola papuas roha, hola padirgak, membanggakan diri. Seolah-olah itu yang mau dipertontonkan oleh Marta sebenarnya. Dia mau melakukan yang terbaik untuk Yesus. Padahal itu semua sementara. Makanya Yesus menegur dia. Ya, yang terakhir. Ayat 41. Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Partamueon, pesta, paradetun. Tapi hanya satu saja yang perlu, yang kekal itu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Firman Tuhan. Bapak Ibu tahu, pemirsa Nusantara TV, apakah tahu buku NDHKBP nomor 255? Haido, deta gua dia dehono niti. Haido mulut ay dehoni agat ay wah tersona. Boleh jemaat marturia kalau membawa bibelnya
Coba dilihat dulu. Apa kira-kira buku yang di nomor 255. Pemirsa Nusantara TV yang di rumah juga boleh, silahkan. Hola tabukan noni Uboto no lagun. Paris pasti na. Ino. Pasti ina. Terluar kapala doang nomor rai. Olo do lupa. Dan tahu. Alai. Hola ni wering seker. Ina. Oh ya. Hola sede dona. Narikot. Aido. Hah? Natu palasoro aku. Aido. Mulo dapok nesesedei. Mulo dapok nesesedei. Nesesedei kan? Aru nesesedei. Amanginang. Pemirsa Nusantara TV, Jemaat Marturia, aru nesesedei. Dang dapok mulai mereka mulai naik sede doa ayat 2. Hah? Daru galus disi. Alai mulo lau tu ayat tolu. Terdapok Messi. Itu sebabnya kalau kita bernyanyi harus komplit. Kalau cuma ayat 1, message pesannya belum tentu sampai. Tapi kalau semua kita nyanyikan, sikop, buk, bagi dua niedei. Ayo kan? Aduh nesesedei ya mah. Mulo ama biasanya terdapok nadi. Mulo dapok nesesedei. Apa itu? Baik mau songo si Maria ini dek tuli kan? Mendengar firman tuh. Itu dah. Itu nesesedei. Iduna tu palason si Maria. Dia menerobos sebuah tradisi yang seharusnya tidak bisa dia lakukan, yaitu duduk di kaki Yesus. Olah bawa doa hanya laki-laki sebenarnya yang bisa duduk di kaki Yesus. Di kaki seorang guru. Dan bui perempuan. Harus laki-laki. Tapi Maria menerobos itu. Karena dia tahu. Iduna tu palas rohaku. Muludung dabon na sasadai. Indah. Air tu. Na sasadai kan? Mau lurahun na sasadai. May iba na bukan detay kan? Saling mengisi Alkitab dan bukuende. Bibil sama bukuende. Saling mengguhi. Sadalas ni rohan nabalga daun dihuriata. Sebuah sukacita yang penuh bagi kita. Hari ini kita diliput oleh Nusantara TV. Kita diliput mendengar firman Tuhan. Mungkin pemirsa Nusantara TV akan melihat, nggak dapat nih Jemaat Marturia nesesedei. Indah kan? Nadu palas rohai. Indah kan? Songo si Maria mahu mereka lagi. Indah kan? Beget ni Qur'amaon. Budak posohu biarik sudah gateng-gateng. Indah kan? Hidup. Punguan kor ina Bethesda ina. Punguan kor dosroha. Iya dosroha. Sama remaja na poso kan? Songo si Maria mana sida. Tapi ina. Iberikan baga isorok sudi. Berarti kita sudah mampu memiliki yang terbaik. Yang terbaik, Jemaat Marturia, pemirsa Nusantara TV, diajak firman Tuhan hari ini tidak hanya mampu memiliki apa yang baik dalam hidup, melalui perikop ini, yang terbaik juga harus kita miliki. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus. Ima hitau noai. Atau igoi jok kadungan kan? Atau kau sudah memiliki yang terbaik. Bagian yang terbaik. Anggodongamu nuangi pasar nuangi hauma di ladang indah kan? Ayo kan? Juto. Nangi binoto badang di dia nuang. Ali anggoho. Kau sudah memiliki bagian yang terbaik. Mendengar firman Tuhan. Hadir di kaki Yesus. Oleh karena itu semangatlah kita semua. Apapun keadaanmu sekarang. Kalau kau mengamalkan 3 poin dari perikop kita ini, bagaimana supaya kita memiliki bagian yang terbaik? Jangan ada sifat yang menunda-nunda dalam hidupmu. Pakai kesempatan yang ada. Halasun, utamakan yang kekal.
jangan yang sementara. Sejauh apapun kita melangkah, kita akan memperoleh yang terbaik seperti Maria. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, pemirsa Nusantara TV. Selamat hari Minggu bagi seluruhnya jemaat HKBP Marturia yang dikasihi Tuhan. Kiranya kehadiran Roh Kudus yang boleh menghinggapi kita, menyemangati hidup kita, bahwa kita mampu juga seperti Maria, memilih bagian yang terbaik di dalam hidup ini. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa sumber cinta kasih, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami pribadi lepas pribadi, yang sudah membangunkan iman kepercayaan kami kembali, supaya kami mampu memperoleh dan memilih bagian yang terbaik di dalam hidup kami ini, sama seperti Maria yang menghilangkan sifat menunda-nunda dalam hidupnya, dan yang mampu memakai kesempatan yang langka dalam hidupnya, sekaligus mengutamakan apa yang kekal, hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Itulah yang menjadi sukacita bagi kami semuanya, jemaat HKBP Marturia Resort Litong Nuta 1 dan pemirsa Nusantara TV. Layakkan kami Tuhan seperti Maria yang selalu rindu, cinta untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kebutuhan kami yang utama. Ajari kami Tuhan untuk memakai seluruh kesempatan hidup kami yang Tuhan berikan kepada kami, untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruhnya jemaat-Mu HKBP Marturia Resort Litong Nuta 1 beserta seluruhnya pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Bantu dan tolong kami Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami terima di minggu hari ini. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami, supaya kami selalu layak disebut anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.